Salam kerahiman. Hari ini kita mau bahas kata-kata ini. Ada orang yang merasa bahwa pengampunan tidak penuh karena situasi tidak kembali seperti sebelumnya. Tapi kebenarannya adalah bahwa sesudah suatu luka yang besar, situasi tidak pernah bisa kembali seperti semula, atau membaik, atau ditiadakan. Kita memerlukan pengampunan. Justru waktu kita tidak sadar akan kebutuhan kita. Dan kita harus mengampuni justru waktu kita merasa tidak mungkin, tidak adil untuk mengampuni. Karena memang seri ini kita mau bahas tentang pengampunan, tentang rahmat pengampunan, tentang belajar dari hati Bapa, maka yang saya angkat, yang saya bicarakan seputar pengampunan, seputar kerahiman Tuhan. Kita masuk ke dalam contoh ya. Kita pengennya ya, ada pengampunan. Karena di sesi yang lalu kita tahu ya, kalau kita bisa mengampuni maka kita menjadi orang yang bebas. Tapi ada situasi yang nggak bisa balik ke semula. Oke, saya ampuni dia, tapi saya mau situasi kembali seperti semula. Tapi kenyataannya, walaupun saya mengampuni dia, tapi situasi nggak bisa balik seperti semula. Seperti sebelum ada kejadian tersebut. Contoh yang gampang. Seorang wanita diperkosa. Banyak reaksi terhadap atau apa yang dilakukan oleh si wanita yang diperkosa ini. Bunuh diri karena malu. Marah, dia cari yang memperkosa dia bunuh. Masa bodoh urusan belakang. Banyak cerita seperti yang pernah saya cerita seorang suster ya, dia mengampuni. Apakah dengan dia mengampuni maka dia menjadi gadis lagi, menjadi suci lagi, menjadi tetap perawan? Enggak, karena dia diperkosa, dia sudah tidak gadis lagi, dia sudah tidak perawan lagi. Bahkan mungkin ada akibat dari pemerkosaan tersebut, dia hamil, dia punya anak. Jadi nggak bisa berharap dengan kita mengampuni orang terus kita balik ke posisi awal. Dengan mengampuni kita pun harus berani menerima fakta yang ada. Nah, kalau kita berharap saya ampuni dia tapi saya kembali ke awal, ya nggak bisa. Seperti ada yang cerita sama saya ya, Bu Esther, saya mengampuni orang itu tapi dia suka nipu. Sehingga oke Tuhan, saya ampuni dia, tapi saya nggak mau urusan lagi sama dia karena di otak saya tetap dia ini penipu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah orang ini sudah mengampuni si penipu? Yang kedua, misalnya tadi pemerkosaan ya. Yang kedua, dia ketabrak mobil, kakinya patah. Dia bilang, oke, saya ampuni orang yang nabrak saya. Tapi apakah kakinya bisa kembali ke semula? Enggak patah, enggak bisa. Sudah patah ya patah kenyataannya. Jadi orang yang bisa mengampuni adalah orang yang bisa memberikan ampun, memberikan maaf pada orang yang bersalah, tapi juga sekaligus berani menerima fakta yang terjadi. Nah, karena alasan-alasan seperti itu, maka ada banyak orang yang bilang saya ampuni dia, tapi enggak penuh, dalam tanda kutip. Dia penipu, tetap di otak saya dia penipu. Dia saya ampuni karena nabrak kaki saya, tapi kaki saya tetap patah. Jadi pengampunannya enggak bisa penuh karena kaki saya patah gara-gara dia diperkosa. Saya menjadi tidak gadis lagi, saya menjadi tidak perawan lagi, bahkan saya harus hamil hasil pemerkosaan. Jadi mengampuni tapi enggak penuh. Katanya seperti itu ya.
Nah, kita perlu tahu kebenarannya, sesudah suatu luka bakar, maka situasi tidak bisa kembali lagi seperti semula. Ada luka, ada bekasnya. Jadi nggak bisa kembali seperti semula, dan itu kebenaran fakta yang harus kita bisa terima. Saya mau cerita tentang Bapak Paus Yohanes Paulus II. Tahun 1980, yaitu 2 tahun ya, sejak dia diangkat menjadi paus, Bapak Paus Yohanes Paulus II menulis suatu ensiklik, judulnya Dives in Misericordia, kaya dengan belas kasih. Dan itu menjadi tema sentral kepausannya. Kenapa dia bisa menulis hal tersebut? Pasti ada sebabnya, pasti ada latar belakangnya. Karena pengalaman masa mudanya, dia prihatin akan kebengisan Nazi, ya, tentara Jerman pada waktu Perang Dunia Kedua. Polandia itu dijajah Jerman. Tentara Jerman berkuasa dengan sangat sadis. Bahkan teman-temannya Bapak Paus yang orang Yahudi dikumpul di dalam satu camp, dibunuh, dibakar, dikasih gas beracun. Yang totalnya katanya sekitar 6 juta orang Yahudi dibunuh oleh tentara Nazi. Kalau Bapak Ibu pergi ke Auschwitz ya, di sana masih bisa terasa. Saya pernah dibawa ke sana ya, ikut tour tahun 2007. Saya bingung, ini namanya ziarah kerahiman ilahi, tapi kok dibawa ke tempat seperti ini? Suasananya mencekam. Ya, saya nggak tahu, saya rasakan itu ya. Terus kita dibawa, lihat kamar demi kamar. Dalam satu kamar ada tumpukan koper. Dalam satu kamar ada tumpukan sikat gigi. Dalam satu kamar lagi ada tumpukan rambut-rambut. Ada tumpukan sisir, dan itu semua adalah barang-barang dari orang-orang yang dibujuk dalam tanda kutip, kalau kamu mau hidup maka kamu kerjalah di sini. Jadi orang-orang Polandia banyak sekali penduduk-penduduk yang pergi ke situ tujuannya untuk mendapat pekerjaan, karena waktu zaman itu zaman susah sekali. Mereka merasa masuk ke sana itu mengalami satu hidup baru, ada satu yang dijanjikan, ada kehidupan, ada pekerjaan, bisa terus hidup. Tapi ternyata sampai di sana bukannya hidup sejahtera, tapi justru di sanalah mengalami penyiksaan demi penyiksaan. Saya lihat ya filmnya, dipilih antara orang yang sehat dan yang sakit, ditelanjangi. Yang sehat dibawa ke sana, yang sakit langsung dibunuh. Buat apa hidup? Buang-buang makanan, buang-buang segala macam, langsung dimati-mati. Yang tua ada yang muda, yang tua juga sama, dibunuh aja. Buat apa dipelihara untuk hidup? Anak-anak juga dipisah. Dan ternyata di sana mereka bikin percobaan. Seandainya kalau kapal atau pilot pesawat terbang, kalau terbang terus ditembak sama musuh, meledak, kira-kira hitungannya berapa detik si pilot itu masih hidup? Itu dijadikan orang-orang kelinci percobaan. Orang dibikin tidak makan, tidak minum, mau dilihat berapa lama dia bisa bertahan sampai akhirnya dia mati. Kalau kita tahu juga cerita Maximilianus Kolbe ya, Santo. Di sana itu juga ada. Kalau Bapak Ibu ke sana nanti ada fotonya, ada ceritanya, ada tulisan-tulisan siapa-siapa saja yang meninggal di sana. Dan pada waktu saya datang ke ruang gas, jadi itu orang-orang itu dimasukin ke dalam satu ruangan besar, seolah-olah mau dimandiin. Keluarlah mancuran air, tapi setelah itu keluar gas, dan itu orang semua mati karena dikasih gas beracun. Dan kalau masuk ke ruangan itu masih tercium bau gas, karena ruangan itu ruangan gas beracun. Wah, luar biasa, begitu sadisnya ya. Itu yang saya alami pada waktu tour pada tahun 2007. Saya balik ke cerita Bapak Paus ya, kalau saya cerita nanti nggak selesai. Jadi pengalaman ngeri tersebut dialami oleh Bapak Paus.
teman-teman Yahudinya disiksa sedemikian rupa. Polandia dijajah Jerman dan memang bangsa Polandia, rakyat Polandia sangat menderita. Dan waktu itu Bapak Paus masih muda, dia jadi seminaris bawah tanah. Dan di sana dia kenal dengan tulisan-tulisan dari Suster Faustina, dari diary-nya, dari pewahyuan yang ditulis oleh Suster Faustina di dalam buku diary-nya. Kemudian Bapak Paus dari seminari dia naik menjadi imam, kemudian menjadi uskup. Dan dia terus merenungkan amanat kerahiman ilahi ini. Dan pada waktu dia sebagai Paus Yohanes Paulus II, dia merasa bahwa pesan kunci kepausannya adalah menyebarkan amanat belas kasih Allah yang tidak terbatas. Amanat belas kasih ilahi selalu hidup di dalam hatiku. Seolah-olah sejarah telah menggoreskannya di dalam pengalaman tragis selama Perang Dunia Kedua. Selama tahun-tahun yang sulit itu, dibutuhkan kekuatan yang istimewa dan harapan yang tak kunjung redup. Bukan hanya bagi penduduk Krakow, tapi juga bagi seluruh bangsa. Inilah juga pengalaman pribadi saya, yang saya bawa ke tahta Petrus, dan dalam batas tertentu merupakan ciri khas kepausan saya. Ini dikatakan oleh Bapak Paus, amanat Paus Yohanes Paulus II di tempat ziarah kerahiman ilahi di Lagwiniki, Krakow pada tanggal 7 Juni 1997. Jadi kita bisa lihat, tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Pengalaman hidup menentukan langkah kita selanjutnya. Bapak Paus Yohanes Paulus II walaupun tidak merasakan sendiri, tapi dia melihat begitu luar biasa penderitaan. Dan itulah yang menjadi sentral kepausannya. Perlu melakukan pengampunan justru waktu kita tidak sadar akan kebutuhan kita. Kalau contoh tadi Bapak Paus ya, kalau dia melihat dari kacamata lain, teman saya Yahudi dibunuh, disiksa sedemikian mengerikan, saya dendam sama orang Jerman, saya harus balas dendam. Ceritanya lain lagi. Tapi di sini dikatakan kita justru perlu memberi pengampunan justru waktu kita nggak sadar akan kebutuhan kita. Jadi jangan tunggu saya butuh baru saya mengampuni, tapi secepat mungkin ampuni yang bersalah. Apakah terhadap kita atau terhadap masyarakat banyak, tapi jangan ingat-ingat kesalahan mereka, tapi ampuni mereka. Mengampuni justru waktu kita merasa nggak mungkin. Ya kalau lihat kenyataannya, nggak mungkin saya mengampuni dia, tentara Jerman begitu jahat. Orang dibiarin hidup tapi nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, dan mau tahu dia bisa bertahan berapa hari sampai akhirnya dia mati. Yang saya tahu kalau nggak salah 36 hari. Dibiarin sampai kurus kering sampai mati. Berarti orang kalau nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, selama 35 hari masih hidup. Gila ya, bisa sampai ke eksperimen seperti itu. Jadi, di sini dikatakan, mengampuni justru waktu kita merasa tidak mungkin. Itu yang langkah besar yang harus kita lakukan. Pada waktu kita merasa nggak adil, justru pada saat itulah kita mengampuni. Memang kembali lagi nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Minta rahmat Tuhan, mengandalkan Tuhan. Yesus juga lihat manusia segitu berdosa, serdadu, menyiksa dia, menghukum dia, mencambuk dia. Tapi apa yang Yesus katakan di atas salib? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan pada saat itu Yesus menjadi orang yang bebas. Nggak ada dendam, nggak ada marah, nggak ada benci. Itu yang Yesus ajarkan pada kita.
Dan sebagai renungan, saya ajak Bapak Ibu untuk baca dari 697. Saya ambil sebagian dari kata-kata yang ada di 697. Yesusku, dalam hidupku, tidak sesaat pun ku lewati tanpa mengalami kerahiman-Mu, ya Allah. Mari kita mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Pasti hidup Bapak Ibu juga akan mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Itu aja untuk hari ini. Salam kerahiman.